Oke, selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Nah, untuk video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang salah satu siklus akuntansi, siklus di dalam akuntansi yang namanya adalah buku besar. Nah, untuk pengertian buku besar itu secara sederhana adalah sebuah proses pencatatan akun-akun, oke, pencatatan akun-akun di dalam transaksi keuangan di mana isinya itu adalah perubahan laporan keuangan dalam suatu entitas perusahaan. Kira-kira seperti itu pengertiannya. Jadi, buku besar ini akan mencatat perkiraan-perkiraan setiap transaksi yang mengakibatkan laporan keuangan itu berubah-ubah. Nah, kira-kira seperti itu. Untuk buku besar itu sendiri ada beberapa jenis. Dalam hal ini kita akan membahas tentang salah satu jenis buku besar, bentuk dan konsepnya seperti apa, kita akan sama-sama membahasnya. Nah, di video pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang jurnal umum. Bagaimana sih sebenarnya konsep dari jurnal umum, lalu bagaimana cara menerapkannya di dalam Microsoft Excel, itu silakan dipahami baik-baik di video pembelajaran sebelumnya. Oke, langsung saja sebelum kita masuk ke buku besar, maka di sini kita boleh perhatikan di bagian yang pertama, di ada yang namanya di dalam sheet soal, di situ kita sudah masukkan transaksi-transaksinya, kita sudah masukkan dia ke dalam jurnal umum. Nah, namun di sini perhatikan ada yang namanya saldo awal. Nah, sebenarnya saldo awal ini didapat dari mana sih? Saldo awal di dalam contoh soal kita ini berarti didapat dari neraca saldo setelah jurnal penutup di periode sebelumnya. Nah, dalam soal ini kan adalah transaksinya adalah tertanggal 2002 atau tahun 2002, berarti ini adalah setiap saldo bagian di periode sebelumnya, di 2001, kira-kira seperti itu. Karena sistem dari siklus akuntansi ini kan dia continue, dicatat di dalam sebuah siklus akuntansi, di akhir periode akan muncul angka-angka atau nilai-nilai harta, hutang, dan modal, itu semua nanti akan dipindahkan ke tahun berikutnya sebagai modal awal. Jadi yang kamu lihat di sini ini adalah modal awal perusahaan. Saldo awal ya, saldo awal perusahaan, maaf. Oke, bagian yang kedua, di sini sudah ada daftar list nama akun, di mana harta itu biasanya dimulai dari angka 1. Dalam hal ini kita pakai harta itu ada 3 digit semuanya. Jadi harta dimulai dari 111, 112 sampai seterusnya. Kelompok hutang dimulai dari nomor akun 2, kelompok modal nomor akun 3, kelompok pendapatan nomor akun 4, lalu kelompok beban semua dia masukkan ke dalam angka 5. Nah, kita akan mulai memasukkan datanya. Transaksi sudah dimasukkan di video pembelajaran sebelumnya, maka kita masuk ke buku besar. Nah, yang pertama, apa yang mau kita lakukan? Yang mau kita lakukan pertama kali adalah kita mau mengetikkan rumus di dalam ini. Di mana nanti rumusnya fungsinya untuk apa? Fungsinya nanti adalah pada saat kita mengetikkan nama akunnya, kode akunnya atau nomor akunnya 111, begitu kita enter, maka di sini nanti secara otomatis akan muncul apa itu nama akunnya. Nah, itu yang akan kita coba buat. Nah, bagaimana cara mengetikkan perintahnya? Kita bisa menggunakan konsep atau perintah yang namanya sama dengan VLOOKUP. Nah, sebelum kita lanjut, jadi untuk teman-teman semua, dalam hal ini kita kan sudah membahas tentang buku besar, jurnal umum, di mana konsep pembuatan atau perancangan buku besar ini kita akan terapkan dalam Microsoft Excel. Jadi perlu diingat bahwa di dalam Microsoft Excel kita berarti harus menggunakan kombinasi rumus-rumus. Nah, sebelum ke tahap ini, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu sebenarnya fungsi VLOOKUP, silakan boleh dilihat di video pembelajaran sebelum-sebelumnya, boleh dilihat di bagian playlist juga ada, pada bagian playlist Office, silakan dicek, di situ ada mengenai Excel ya. Oke, kita lanjutkan saja. Lookup value yang menjadi lookup value-nya adalah ini, nomor akun, titik koma, tabel array. Tabel array itu kan tadi ada di sheet akun. Namun kita nggak perlu blok lagi. Kenapa? Karena sheet akun di video pembelajaran sebelumnya itu kita sudah berikan namanya. Nama tabel array-nya itu adalah akun. Oke.
Nah, titik koma, jadi nama tabelnya itu adalah akun. Untuk bagaimana cara membuat nama akun seperti ini, itu silakan dicek di pembelajaran atau di video pembelajaran sebelumnya mengenai jurnal umum ya. Lalu kolom indeks 6 kita mau ngambil di kolom kedua. Karena itu ada dua kolom, nomor akunnya dan juga nama akun. Kita mau ambil nama akun. Nama akun ada di kolom kedua. Titik koma 0. True or false. Oke, di sini tulisannya NA nggak masalah, kita abaikan saja. Jadi di sini kita tinggal mengetikkan 111. Berarti sekarang kita mau merancang buku besar kas. Kira-kira seperti itu ya. Nah, setelah selesai ini, maka apa yang mau kita lakukan pertama kali? Yang akan kita lakukan pertama kali adalah kita akan menginput saldo awalnya. Kita akan menginput saldo awalnya ya. Caranya bagaimana? Caranya kita boleh masukkan, caranya seperti ini. Saldo awal oke. Nah, setelah kita ketikkan saldo awal, maka di sini kita bisa ambil nilainya. Untuk saldo awal kas itu ada di debit. Masih ingat ya, home PB, harta hutang modal, pendapatan beban. Jadi kalau harta itu pasti saldo awalnya berada di debit. Oke, sama dengan, jadi cara mengambilnya seperti ini. Sama dengan, lalu buka sheet soal. Setelah itu kita boleh klik ini langsung. Begitu kita klik, kita enter, maka nilai saldo awalnya dia masuk. Nah, itu dia bagian yang pertama. Kita akan lanjut untuk bagian yang berikutnya. Sebelumnya kita coba dulu memasukkan mata uangnya ya. Oke, nah kalau sudah selesai, lalu untuk transaksinya itu kita ambil dari jurnal umum. Caranya seperti ini. Kita boleh masuk ke dalam jurnal umum. Setelah kita masuk ke dalam sheet jurnal umum, bagaimana cara kita memasukkan buku besar kas. Jadi dalam buku besar kas ini nanti di sini semua adalah data-data atau akun-akun yang berhubungan dengan akun kas. Semuanya hanya ada akun kas. Baik kasnya itu keluar, atau nilai kasnya masuk, atau nilai kasnya di debit, nilai kasnya di kredit, semua nanti akan masuk di buku besar kas ini. Maka caranya seperti ini. Karena kita hanya mau mengambil kas, kita boleh seleksi field dari jurnal umum ini atau judulnya. Setelah kita seleksi, kita boleh pilih di bagian home pada kelompok sort and filter, kita bisa pilih filter. Maka setelah kalian teman-teman pilih filter, kita pilih filter, di sini kan langsung muncul nih ada anak panah seperti ini. Nah, kita bisa filter, kita bisa tampilkan berdasarkan apa. Apakah nama akun boleh atau ini boleh. Nah, di sini kayaknya lebih gampang kita pakai ref deh. Nah, caranya ini boleh kita hilangkan semua checklistnya, yang tersisa hanya 111 atau kas. Sehingga pada saat kita oke kan, tuh langsung muncul nama-nama akun kas. Termasuk tanggal-tanggalnya ya. Maka kalau sudah ini boleh diblok. Setelah kita blok, kita boleh copy, Ctrl C. Setelah kita Ctrl C, kita buka nih buku besar, lalu klik kanan, kita pilih value. Maka secara otomatis nanti nilainya masuk ke dalam. Sini kita rasa untuk bagian pertama masih dapat ya. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan bagian yang berikutnya. Setelah dapat data-data atau nilai-nilai atau saldo-saldo dari semua transaksi yang berhubungan dengan kas, kita harus totalkan datanya ini. Cara mentotalkannya adalah seperti ini. Saldo awal, ini boleh kita perhatikan, saldo awal dari kas itu kan berada di debit, itu saldo awalnya, karena kalau kas itu kan bagian dari harta. Harta itu biasanya di debit untuk yang saldo normalnya ya.
Jadi kalau hutang itu biasanya dimulai dari kredit, kalau modal dia di kredit, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau sudah, jadi karena saldo awalnya itu berada di debit, berarti artinya untuk mentotalkan setiap transaksi debit ini, untuk mendapatkan saldonya, kita akan jumlahkan saldo sebelumnya, kita akan jumlahkan dengan semua saldo yang ada di debit, lalu kita akan kurangkan dengan semua saldo yang ada di kredit. Kenapa kita kurang? Karena saldo normal dari kas itu ada di debit. Berarti karena dia ada di debit, berarti semua tambahkan yang di debit, semua kurangkan nanti ke yang kredit. Maka caranya seperti ini. Sama dengan saldo sebelumnya ditambah transaksi saldo debit dikurang kredit. Jadi kalau dari sini kan berarti kira-kira nanti hasilnya 15 juta ditambah 0 dikurang 5 juta. Berarti harusnya hasilnya 10 juta. Tuh, dia dapat. Kalau sudah, ini kita boleh drag. Seperti ini. Maka hasilnya dari bagian pertama adalah 14 juta 850.000. Ini dia hasil yang pertama. Kita boleh blok seperti ini. Nah, ini dia dapat hasilnya, boleh kita kasih tanda. Nah, ini adalah hasil dari buku besar kas. Maka untuk yang berikutnya bagaimana? Yang berikutnya kita tinggal copy paste saja untuk bagian ini nilainya ya. Kita boleh copy paste. Kalau sudah kita copy paste, kita boleh tambahkan di bawahnya buku besar. Sekarang 112 piutang usaha. Nah, ini boleh kita hapus ya. Untuk datanya ini boleh kita hapus. Oke, piutang usaha. Berapa untuk saldo awalnya? Sama seperti pekerjaan yang tadi. Sama dengan buka sheet soal, lalu ambillah piutang usaha. Bagaimana nih kalau misalkan piutang usahanya saldo awalnya itu tidak ada, berarti itu 0. Nggak masalah, ketik saja 0. Nah, ini kan ada. Kalau sudah, kita boleh enter langsung. Maka langsung masuk. Setelah itu bagaimana untuk memasukkan data sisanya? Sama seperti tadi, buka sheet jurnal umum, lalu yang kali ini kita filter itu adalah 112. Nah, berketepatan 112 nggak ada. Berarti transaksi di dalam jurnal umum, piutang usaha itu pasti tidak ada. Kita boleh cek. Tuh, tidak ada ya. Nah, lalu kalau tidak ada transaksinya di dalam jurnal umum, bagaimana? Ya udah, kita tinggal buat inilah nilai dari saldo awal piutang usaha. Itu totalnya. Berarti kita boleh selesaikan ini. Ini boleh kita delete. Kalau misalkan kita tidak membutuhkannya ya, kita boleh delete. Atau boleh dihilangkan garisnya. Kira-kira seperti itu. Nah, kita lanjut untuk bagian yang berikutnya. Kalau ini sudah selesai, maaf. Kita lanjut ke bagian yang berikutnya. Ini kita kopikan kembali. Jadi memang kelebihannya pada saat kita menggunakan soft copy atau aplikasi seperti Excel ini, kita pada saat membuat buku besar baru itu tidak kerepotan pembuatannya ya. Dia cukup gampang. Oke, nah kalau sudah, maka kita lanjut untuk bagian yang berikutnya. Saldo yang berikutnya adalah 113. Peralatan. Seperti biasa, ini boleh kita hapus. Kalau sudah kita hapus, kita mulai. Sama dengan buka sheet soal, peralatan. Ini dia. Enter. Masuk angka 20 juta. Lalu untuk transaksi berikutnya bagaimana? Buka sheet jurnal umum, pilih yang 113. Ini dia ada, ini boleh di copy. Copy, buka buku besar,
klik kanan, paste value, maka masuk nilai seperti ini. Nah, bagaimana cara menilai transaksinya? Sama. Ingat ya, peralatan juga masih bagian dari harta. Berarti kalau harta itu kan di debit biasanya. Maka berarti semua saldo sebelumnya dijumlahkan semua saldo yang ada di debit, dikurangkan semua saldo yang ada di kredit. Maka sama dengan saldo sebelumnya ditambah debit atau semua di debit dikurang semua yang ada di kredit. Enter. Pas ya, 20 juta tambah 15.500.000 dikurang 0. Di sini kita drag, ini hasilnya. Selesai untuk bagian yang ketiga. Nah, seperti inilah untuk pembuatannya. Ini nanti akan kita selesaikan sampai ke 515 ya, sampai ke 515. Jadi kita boleh blok sama seperti tadi. Sebenarnya isi dari buku besar ini sebenarnya ada lagi kalau nanti kita sudah belajar ke adjustment ya, jurnal penyesuaian. Itu juga nanti akan dimasukkan ke dalam buku besar. Oke, langsung saja. Paste 114 perlengkapan saldo awalnya sama dengan buka soal, buka perlengkapan, ini dia, enter. Lalu nilainya silakan diganti, ini jadi 114. Dapat, ini kita copy, buka buku besar. Selesai. Sama seperti biasa, sama dengan saldo sebelumnya, ditambahkan semua yang ada di debit, dikurang semua yang ada di kredit. Enter, dapat hasilnya, drag ke bawah. Ini hasilnya. Nah, kita lanjutkan kembali. Kita boleh copy lagi ya. Copy. Kan sekarang 115 kendaraan sama dengan soal enter. Di sini kita akan cek ada nggak dia. Tidak ada ya, 115 tidak ada. Berarti nilai menjadi saldo akhirnya juga. Lalu kita lanjutkan kembali. 116. 116 ini masih angka 1 juga, berarti menjadi masih bagian dari harta ya. Sama dengan soal, ini dia 116 gedung, ini saldo awalnya. Enter, masuk. Kita akan masukkan data berikutnya, kita lihat jurnal umumnya. 116 tidak ada. Oke, sebelum kita lanjutkan kembali, maka di sini perhatikan 116 maksudnya 117 dan 118. Kalau kita perhatikan di sini saldo awalnya 117 dan 118 itu ada di kredit ya. Kita bisa cek. Berarti untuk yang berikutnya setelah 116 ini boleh kita copy. Kita pastekan. Nah, setelah itu kita masukkan nih 117. Nah, untuk 117 akumulasi itu saldo awalnya ada di kredit ya. Berarti bukan di debit tapi di kredit. Maka di sini bisa dimasukkan sama dengan buka sheet soal, klik akumulasi, enter. Masuk nih saldonya. Nah, kita akan cek untuk transaksi dari 117 apakah ada? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, nanti pada saat kita sudah masuk ke jurnal penyesuaian, ini pasti nanti ada, kita akan tambahkan, tapi nanti kita akan tambahkan ya. Oke, yang berikutnya setelah itu, ini boleh kita copy kembali. Untuk yang berikutnya,
118 akumulasi penyusutan gedung. Nilainya sama dengan buka sheet soal. Ini dia untuk akumulasi. Oke, kita enter, muncul hasilnya 19 juta. Kita cek di dalam jurnal umum, apakah ada transaksinya? Tidak ada. Oke, maka karena tidak ada, itu kita buat sampai sini. Jadi saldo awal tahun lalu itu menjadi saldo di dalam buku besar juga ya, saldo awal dalam buku besar itu menjadi saldo akhirnya. Oke, yang berikutnya kembali kita akan kopikan, paste. Nah, 118 kan sudah selesai. Kita berarti sekarang masuk ke 211. Hutang usaha. Nah, kalau hutang kita akan cek di mana saldo awal dari hutang. Secara umum, saldo awal hutang itu pasti di kredit ya. Berarti untuk masukannya sama dengan buka sheet soal, lalu buka atau klik saldo awal dari hutang usaha, enter, masuk ya. Setelah masuk, kita akan cek transaksi 211 apakah ada. Ini ada, berarti kita akan tampilkan. Oke, ini dia, kita boleh copy. Setelah kita copy, kita pastekan seperti biasa. Setelah kita pastekan, sekarang bagaimana cara perhitungannya? Sama seperti menghitung di dalam debit tadi ya. Kalau debit, saldo awalnya berarti tambahkan semua yang di debit, kurangkan semua yang di kredit. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Kalau seperti ini, sama juga. Tambahkan berhubung karena nilainya berada di berhubung karena nilainya berada di kredit, berarti jumlahkanlah nanti semua yang ada di kredit, lalu dikurangkan kalau ada yang di debit. Jadi di sini sama dengan saldo total sebelumnya ditambah karena ada di kredit, tambah kredit dikurang semua yang ada di debitnya. Enter, benar ya, jadi 75 juta hutang makin bertambah kalau sudah di drag. Berarti total hutangnya. Nah, jadi teman-teman nanti boleh lanjutkan terus sampai nanti buku besarnya itu sampai ke beban angkut. Jadi inilah kira-kira pengertian buku besar ya, di mana buku besar itu adalah sebuah buku yang dimana pencatatannya itu hanya mencatat satu perkiraan akun. Hanya satu perkiraan akun. Buku besar itu jadi kenapa? Buku besar ini adalah buku besar kas, buku besar piutang, buku besar peralatan, sampai terakhir buku besar hutang, terus semua transaksi-transaksi hutang. Nah, itu boleh dilanjutkan kembali sampai habis ya. Demikianlah untuk video pembelajaran kali ini. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.